Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmullah Fauzal Faroji akan menjelaskan tentang pengawasan OJK terhadap Bank Umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK-3/2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum. Kita awali dengan pendahuluan. Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu syarat untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Oleh karena itu, setiap permasalahan bank perlu diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Penanganan terhadap permasalahan bank dilakukan bukan hanya pada saat bank ditetapkan dalam pengawasan intensif, namun sejak saat bank dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan dan berpotensi ditetapkan menjadi bank dalam pengawasan intensif. Hal tersebut merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan bank sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu kelangsungan usaha bank dan stabilitas sistem keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang disingkat KSSK dibentuk. KSSK menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Setiap anggota KSSK bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan mekanisme tindak lanjut penanganan permasalahan bank sistemik atau systemically important bank melalui perubahan peraturan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang ada pada bank. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bank umum konvensional, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua adalah bank umum syariah, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek lainnya yang mengandung nilai haram. Selanjutnya, tentang bank umum konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank umum konvensional didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa status pengawasan bank yang ditetapkan oleh OJK. Yang pertama adalah pengawasan normal. Yang kedua adalah pengawasan intensif. Dan yang ketiga adalah pengawasan khusus. Langsung saja kita pada pengawasan intensif. Bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK apabila bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Kriteria-kriteria bank dalam pengawasan intensif yang ditetapkan oleh OJK adalah sebagai berikut. Pertama, rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8%. Namun, kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank tersebut. Kedua, rasio modal inti atau Tier 1 kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Yang ketiga, rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Namun, berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar. Keempat adalah rasio kredit bermasalah secara neto atau non-performing loan atau disingkat NPL net, atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto atau non-performing financial atau NPF net lebih dari 5% dan total kredit atau total kredit atau total pembiayaan. Yang kelima adalah peringkat kesehatan bank dengan peringkat komposit pada urutan 4 atau peringkat komposit pada urutan 5. Dan atau keenam, peringkat kesehatan bank dengan peringkat komposit urutan 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola peringkat 4 atau peringkat faktor tata kelola peringkat 5.
Pengawasan khusus. Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Kriteria bank dalam pengawasan khusus. Yang pertama, apabila rasio KPMM kurang dari 8% atau rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank dan berdasarkan penilaian OJK sebagai berikut. 1. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar atau bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bank selain bank sistemik. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada OJK. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Kriteria bank selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif apabila 1. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8%. Namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank. Kedua, atau yang poin 2, rasio modal inti atau tier 1 kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan oleh GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Namun berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar. Rasio kredit bermasalah secara neto atau non-performing loan
atau NPL net atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto atau non-performing financial atau NPF net lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Selanjutnya, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit urutan 5. Selanjutnya, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola peringkat 4 atau peringkat faktor tata kelola urutan kelima. Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK untuk bank selain bank sistematik dalam pengawasan intensif. Yang pertama, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dalam memperhitungkan kerugian bank selain bank sistemik dengan modal bank selain bank sistemik. Kedua, membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan atau dewan pengawas syariah atau imbalan kepada pihak terkait. Ketiga, tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti, tambahan atau instrumen modal pelengkap. Yang keempat, tidak melakukan atau menunda distribusi laba. Yang kelima, memperkuat atau menambah modal bank selain bank sistemik termasuk modal setoran. Memperkuat atau menambah modal bank selain bank sistemik termasuk melalui setoran modal. Yang terakhir, tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya, membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru. Selanjutnya, tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan atau penyediaan dana baru. Selanjutnya, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank atau pihak lain. Selanjutnya, tidak melakukan ekspansi jaringan kantor. Selanjutnya, tidak melakukan kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya, menutup jaringan kantor bank selain bank sistemik. Selanjutnya, tidak melakukan transaksi antar bank. Selanjutnya, melakukan penggabungan atau merger atau peleburan konsolidasi dengan bank lain. Selanjutnya, mengganti direksi dan atau dewan komisaris bank selain bank sistemik. Selanjutnya, menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank selain bank sistemik kepada pihak lain. Selanjutnya, menjual bank selain bank sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank selain bank sistemik. Selanjutnya, menempatkan pengelola statuter. Dan yang terakhir adalah tindakan pengawasan lain. Kewajiban bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Yang pertama, menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai permasalahan yang dihadapi. Menyampaikan realisasi rencana tindak atau action plan. Yang ketiga,
menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. Yang keempat, melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Kewajiban bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Pertama, bank selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan guna mengatasi permasalahan permodalan bank selain bank sistemik paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak action plan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Kriteria bank selain bank sistemik bebas dalam pengawasan intensif adalah bank selain bank sistemik ditetapkan bebas dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank selain bank sistemik membaik dan bebas dari kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Kriteria bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus adalah memiliki kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8%. Yang kedua, rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank dan berdasarkan penilaian OJK yang terdiri dari bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar dan bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Pertama, melarang bank selain bank sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK kecuali untuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat deposito Bank Indonesia, surat berharga Bank Indonesia, valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank, dan atau surat berharga negara. Melarang bank selain bank sistemik mengubah kepemilikan bagi 1. Pemegang saham yang memiliki saham bank selain bank sistemik sebesar 10% atau lebih. 2. PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank selain bank sistemik dalam struktur kelompok usaha bank selain bank sistemik kecuali telah memperoleh persetujuan OJK. Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Memerintahkan bank selain bank sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank selain bank sistemik kurang dari 10% kepada OJK. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif, rincian aset produktif terkini dan dikelompokkan berdasarkan kualitas, peringkat komposit tingkat kesehatan bank
selain bank sistemik yang terkini. Informasi dan dokumen mengenai daftar terkini simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal. Daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban bank selain bank sistemik kepada pihak terkait. Informasi lain yang diperlukan OJK. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari bank selain bank sistemik selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit dan pembiayaan. Laporan struktur terkini kelompok usaha terkait bank selain bank sistemik termasuk badan hukum pemegang saham bank selain bank sistem sampai dengan ultimate stake shareholder. Laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain yang terinci secara harian dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus tidak dapat disehatkan apabila rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% atau rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0 dan dinilai tidak dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank sistemik. Bank sistemik dalam pengawasan normal. Dalam hal bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank sistemik wajib menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk permasalahan keuangan dan menyampaikan rencana tindak action plan kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan. Bank sistemik dalam pengawasan intensif. Bank sistemik dalam pengawasan sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif dalam hal pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam bab 3. Bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi atau recovery plan dan rencana tindak atau action plan wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Bank sistem dalam pengawasan khusus. Bank sistemik dalam pengawasan khusus. Bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 yang telah dijelaskan di awal. Bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk mengatasi permasalahan keuangan. Bank sistemik dalam pengawasan khusus. Bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OJK meminta penyelenggaraan KSSK dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria. Pertama, rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4% namun kurang dari 8% dan OJK menilai bank sistemik sudah tidak dapat disehatkan. Kedua, rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0 dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.